Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasisari TKU, MPM A1D0190448 dari Pendidikan Bengkulu, Universitas Bengkulu, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh spesies dari praktikum taksonomi tumbuhan satu ini. Yang pertama, Adapun contoh spesies yang saya bahas, yang pertama itu mikroalga, yang kedua itu makroalga, yang ketiga itu mikrofungi, dan keempat itu makrofungi, dan yang kelima itu lumut, dan keenam itu adalah vakum. Yang pertama saya akan bahas tentang mikroalga. Contoh spesiesnya yaitu alga hijau atau Clostridium sp, di mana alga ini memiliki ciri-ciri bentuknya memanjang silindris, sedikit melengkung, ujung tubuhnya itu tidak terlalu runcing, dan memiliki dinding selnya itu yang transparan sehingga kloroplast di dalamnya itu kelihatan. Di mana kloroplast ini berbentuk kapsul. Habitat alga ini tersebar luas dan melimpah, dan biasa juga ditemukan di perairan kolam, danau atau sungai dengan arus yang lamban. Yang kedua itu Schenedesmus albicus, di mana alga ini memiliki ciri-ciri berwarna hijau terang, memiliki flagel yang dapat bergerak, bentuknya sel pipi elips semampai panjang, tersusun secara paralel, selnya ada yang uniseluler bersifat koloni dan filamen. Habitat alga ini yaitu pada air tawar, air payau, dan ada juga yang bisa hidup di tanah yang basah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makroalga. Contoh spesiesnya itu ada alga coklat atau Padina australis, di mana Padina australis ini memiliki ciri-ciri utama yaitu talinya atau berukuran besar yang bentuk kipas dan terdapat segmen-segmen lembaran tipis atau lobus dengan garis-garis berambut radial. Yang maksud dengan talinya itu ini, dan segmennya yang bergaris-garis ini. Talusnya itu tersusun dari sel epidermis dan sel parenkim, dan talusnya ini gampang robek. Habitat alga ini di laut bebatuan karang. Selanjutnya, itu masih alga coklat tapi dengan spesies yang berbeda, yaitu Sargassum sp, di mana Sargassum sp ini memiliki ciri-ciri berwarna coklat, tumbuh dan berkembang pada substrat dasar yang kuat. Bagian atas tumbuhan ini yaitu menyerupai semak, berbentuk simetri bilateral dan radial, memiliki pigmen coklat yang menutupi warna hijau dan memiliki flagel. Alga ini memiliki talus yang berbentuk batang, cabang, daun, dan mempunyai gelembung udara. Habitat alga ini itu di laut di perairan dangkal. Selanjutnya itu mikrofungi. Contoh spesiesnya itu Saccharomycetes cerevisiae atau jamur ragi, di mana memiliki ciri-ciri berbentuk oval dengan ukuran 1-5 mm. Koloninya berbentuk rata, lembab, mengkilat, dan halus. Habitat jamur ini pada medium yang mengandung air gula dengan konsentrasi tinggi. Selanjutnya itu contoh spesiesnya Penicillium sp, di mana Penicillium sp ini memiliki ciri-ciri alga ini memiliki yaitu jamur ini memiliki ciri-ciri hifa bersepta dan membentuk badan spora yang disebut conidium. Rangkai conidium itu disebut conidiophor dan spora yang dihasilkannya disebut conidia. Lapisan dari Vialades ini merupakan tempat pembentukan dan pematangan spora yang disebut itu sterigma. Habitat Penicillium ini biasanya ada di tanah, bahan organik mati dari limbah tanaman dan hewan, udara, dan lainnya. Selanjutnya, yaitu makrofungi, di mana itu contoh spesiesnya itu jamur kuping atau Auricularia auricula, di mana memiliki ciri-ciri tekstur tubuhnya kenyal dan licin, daging tubuh buahnya sedikit tipis dan gampang robek. Warnanya itu kebanyakan coklat dan hitaman, tapi ada pula beberapa spesiesnya itu berwarna coklat tua. Habitat jamur ini biasa ditemukan di kayu yang sudah mati atau di tempat yang lembab, dan biasanya itu banyak pada saat musim hujan.
Selanjutnya itu jamur tiram atau Pleurotus asteratus, di mana jamur tiram ini memiliki ciri-ciri tubuh jamur yang berwarna putih sampai krim, dan ujungnya berbentuk setengah lingkaran seperti cangkang tiram, dan bagian tengahnya sedikit cengkung. Permukaannya itu licin, agak berminyak dan lembab, dan berdaging tebal. Habitat jamur ini biasanya itu ditemukan pada pohon atau kayu yang sudah mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lumut, yang mana contoh spesies dari lumut ini, yang pertama itu ada lumut hati atau Marchantia polymorpha. Lumut hati memiliki ciri-ciri talus yang berbentuk tali pipih dengan cabang bercabang, berwarna hijau. Permukaan atas memiliki pola tanda poligonal, bagian bawahnya itu ditutupi oleh banyak rizoid mirip akar yang menempelkan tanaman ini kepada tanah. Sendiri tanaman ini menghasilkan struktur reproduksi seperti payung dikenal dengan gametofor. Habitat tumbuhan ini di tanah yang lembab dan bebatuan di tepi sungai, di kolam, rawa, pagar, dan bukit pasir. Selanjutnya itu lumut daun atau Polytrichum communi adalah lumut berukuran sedang hingga besar, warna hijau tua, tetapi menjadi coklatan seiring bertambah usianya. Tangkainya itu tegak, bercabang-cabang. Bentuk sporangium itu bulat lonjong, memiliki bagian-bagian seperti kalitra, kapsul, piloid, irizoid, sporangium, sporas, dan seta. Habitat dari lumut ini yaitu tempat-tempat lembab dan sedikit basah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paku atau Periodophyta, di mana contohnya itu pada paku sarang burung atau Apelenium nidus, di mana paku sarang burung ini tumbuh epifit di batang pohon yang telah ditebang atau sampai tumbuh di ranting pohon besar. Paku jenis ini sering dijumpai, yaitu menumpang dengan pohon lain dan menyukai daerah yang sedikit lembab dan tahan terhadap matahari langsung. Paku sarang burung ini memiliki ciri-ciri daunnya itu tunggal, batang yang pendek ditutupi oleh sisi yang halus dan lebat, mempunyai akar limpa yang kokoh, memiliki tajuk yang besar dan entalnya mencapai 150 cm. Selanjutnya yaitu paku kawat, contoh spesies dari paku. Paku kawat ini memiliki nama latin Lycopodium cernum, di mana tumbuhan ini disebut paku kawat karena strukturnya itu mirip seperti kawat. Paku ini memiliki ciri-ciri batang yang berbentuk seperti kawat, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Menghasilkan satu jenis spora atau homospora dan dua jenis spora atau heterospora. Gametofitnya itu berukuran kecil dan tidak berklorofil. Habitatnya itu tumbuh pada daerah tropis, biasanya tumbuh langsung di atas tanah dan yaitu menyatu dengan semak-semak. Itulah presentasi penjelasan tentang lumut, paku, mikroalga, makroalga, mikrofungi, dan fungi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.